Jenis-jenis teks ya. Jadi ada teks unport teks ASCII. Teks dalam hal ini adalah kode ASCII. ASCII itu kalau misalnya kamu perhatikan di keyboard ya, itu semua kodenya ASCII. American Standard Code for Information Interchange, ASCII extension ya, only kode. Jadi kalau kamu misalnya lihat jenis font ya, jenis huruf ada di situ. Kemudian dilihat di sini ada namanya plain text ya, unformat text ya. Jadi kalau misalnya inputan, kalau di komputer itu setiap inputan itu akan dikonversi sesuai dengan apa itu namanya konversi ke, kalau komputer itu kan hanya mengenal dua digit hanya antara 1 dan 0 ya. Ini dia ya. Jadi kalau kamu masih ingat belajar sistem digital, bilangan digital ya, contoh M 1001101 N 1001110. Baik itu gambar, baik itu suara, baik itu apapun itu setiap di input ya. Kan sekarang tuh ada yang model apa itu touch ya, touch screen itu atau touch ya. Atau bahkan kita bersuara pun Google kan udah bisa mengenal ya. Kita bersuara, misalnya kamu mencari apa artinya saya gitu kan. Nanti si Google-nya bisa mendefinisikan, bisa melihat Satria. Ini apa ya? Oke. Set. Bisa melihat itu di mana gitu ya. Ini kode ASCII, contoh plain text saat mengetik ya, notepad TXT yang kalau misalnya kamu bikin HTML ya kan, menggunakannya di notepad ya. Plain text berjenis MIME text plain ya. Di sini ini ASCII ya. ASCII berdasarkan English alphabet ABCD. Kemudian 1 sampai 10. Kemudian ada simbol-simbolnya ya. Semua yang ada di keyboard itu adalah kode ASCII ya. Dipublikasikan 67, diupdate 86, terdiri dari 32 page, 33 1 dan 6 karakter ya. Space ya, apa tuh bukan enter ya. Space ataupun spasi ya. Spasi itu termasuk juga adalah karakter ya. Jadi itu adalah si ASCII-nya. Formatnya tadi ada unformat, ada format teks ya. Jadi rich text format, word part RTV ya. Nanti bisa kamu perhatikan kalau kamu melihat jenis font. Kemudian oke, Stefanus Naomi. Naomi. Oke. Mana tadi ya? Itu kan kalau misalnya teks gambar ya. Oke. Siapa tadi yang masuk? View. Terus Jai. Mana nih? Julianus. Mana si Nomi tadi? Ya. Jadi contoh ini format teks ya. The Quick Brown Fox ini jenis-jenis font ya. Contoh dokumen RTV. Hello, this is ini kalau kamu menggunakan di pad ya, notepad ya. Nah, di sini yang mau kita lihat adalah sebenarnya si objek si huruf itu ya, baik hurufnya jenis apa ya. Ini merupakan kumpulan dari beberapa raster ya. Kalau ini yang hari ini kita bahas itu apa raster, apa vektor, apa resolusi dan apa pixel. Nah, ini contohnya. Outline font, pembentuk font pada aplikasi grafik. Font ini menggunakan rumus matematika ya. Jadi kalau misalnya nanti di Citra, beda lagi ini dikonversi. Ini kalau untuk di komputer grafik, ini merupakan PostScript and TrueType ya, merupakan rasteran ataupun ini dibuatkan menggunakan apa itu kotak-kotak ya. Kemudian jenis lainnya adalah hypertext ya. Hypertext itu adalah Nova. Apa lagi nih? Nova. Ya, hypertext ini juga bagaimana membuat sebuah font ya, tulisan. Hypertext ya, HTML ya, yang kamu gunakan tadi, yang membuat apa namanya, online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online ya. Jadi ini kalau HTML ya. XML ini juga
merupakan font ya. Tapi kita tidak membahas itu di sini, kita akan membahas apa itu gambar, apa itu citra, apa itu image ya. Jadi gambar kalau di pengolahan citra, vision citra itu disebut image ya, citra digital ya. Kalau di komputer grafik kita masih menggunakan kata gambar ya. Gambar itu contoh yang bisa di-take di gambar foto, gambar sekarang kan macam-macam ya yang bisa apa namanya? Mengcapture ya, mengcapture atau mengambil sebuah foto ya. Bisa handphone, bisa apa aja ya. Nah, di sini ada namanya, kalau kamu perhatikan, coba sebuah gambar kamu lihat, kemudian kamu klik kanan, propertinya, ada di situ bit ya. 1 bit, binary value, binary itu color-nya black and white, ya, image-nya di antara 0 dan 1. Kemudian ada 8 bit, gray levelnya, gray, ya, dari abu ke hitam, abu. Dari white ke black, itu namanya abu, dengan range nilainya 0 sampai 255. 16 bit, kalau kamu perhatikan ada color-nya high color, itu namanya 16 bit ya. Itu sama dengan 2 pangkat 16 kalau dibuatkan nanti ke pixelnya, dikonversi ya. Kemudian ada disebut true color. True color itu 24 bit ya, 24 bit, 32 bit. Nah, ini mempengaruhi kualitas si gambar, juga mempengaruhi nanti berapa apanya ya, kilobyte-nya, apakah dia nanti ya. Ini contoh 1 bit monokrom. Monokrom itu apakah black, white, gitu ya, monokrom ya. Ada yang ingat lagu monokrom? Monokromnya sih, ada yang ingat? Tulus ya, monokrom. Ini 8 bit gray ya, itu tadi cenderungnya. Ini 16 bit high color, 24 bit true color. Ini color yang masih umum ya. Lain lagi kalau kita bicara di citra ya. Parameter karakteristik gambar ya. Kalau kita perhatikan karakteristik gambarnya ada spatial resolution. Spatial resolution itu adalah perkalian dari piksel kali piksel. Contoh, sebuah pas foto 2 kali 3 cm. Kalau di milimeter kan berapa? Kalau dipikselkan berapa? Ya, jadi kalau kamu misalnya mau ngatur, kalau kamu mau melihat berapa resolusi kualitas foto, aturlah pikselnya. Hanya piksel itu akan mempengaruhi panjang kali lebarnya, panjang kali lebar si foto, si gambar ini akan mempengaruhi berapa nanti gigabyte-nya ya. Kemudian ada color encoding ya. Color encoding, terdapat gambar berukuran 100 piksel kali 100 piksel. Jadi misalnya ada sebuah gambar ya, picture 100 piksel kali 100 piksel itu sama dengan color encodingnya 24 bit dengan R 8 bit, R red 8 bit, G Z green 8 bit, 8 bit itu untuk per pikselnya ya. Jadi untuk gambar yang 100 piksel kali 100 piksel, color encoding-nya itu adalah mewakili, ini dia ya, dihitung ya, bisa dihitung ya resolusinya. Ini ada beberapa ketentuan yang kalau kamu perhatikan, apa itu namanya, misalnya resolusinya si layar monitor, resolusinya televisi kamu, kan itu bisa diatur settingannya ya. Jadi ada VGA-nya berapa? 640 kali 480, warnanya sekian. Berarti memorinya, jadi kalau misalnya ada simpanannya ya, itu dibutuhkan 3,072 kilobyte-nya ya. Kemudian ada FGA 16 bit, 8 bit, SFGA ya. Ini hitungan untuk resolusi sebuah monitor ya, gambarnya ya. Bisa aja monitor itu tadi bisa monitor si laptop, komputer, televisi, bisa jadi seperti layar apa monitor, kalau misalnya kalkulator itu kan ada resolusinya juga ya. Jika suatu gambar disimpan dengan array 2 dimensi, array X kali Y sama dengan warna piksel. Jadi contoh, ada sebuah gambar ya, 2 dimensi ya, array-nya X kali Y. Maka kalau untuk citra, panjang kali lebar citra gambar itu bisa dihitung ya. Jadi berapa luas berdasarkan warnanya bisa dihitung ya. Ini dia array X kali Y. Contoh di sini ribut ya. Setiap piksel mempunyai informasi tambahan yang berhubungan dengan pikselnya. Contoh ini continuous tone. Ini kalau kamu perhatikan ini di Photoshop ini ada yang muncul ya. 64 intensity, 32 intensity. Kalau sekilas kan beda ya, tapi kalau kita perhatikan ini semua ada perbedaannya ya. Kalau sekilas kan gambarnya sama semua ya. Ini yang 32, 4 intensity.
Untuk melihat perbedaannya bisa kamu lihat nanti di propertinya ya. Dengan continuous tone lebih jelas, misalnya ya 16 intensity jelasnya di mananya, apakah rambutnya, wajahnya, atau backgroundnya. Ini yang 4 ya. Ini lagi lebih dibuatkan lagi ya, di yang 2 intensity tadi diperbesar. Ternyata hanya terdiri dari kotak-kotak, ini yang disebut dengan raster ya. Jadi kalau misalnya gambar itu menjadi sebuah citranya, kotak-kotak seperti itu di zoom ya. Jadi yang ini tadi udah tinggal kotak-kotak dengan 2 intensity-nya. Bitmap ya, kalau kamu tadi ada ekstensi file JPG, JPEG ya, ada bitmap atau disebut BMP. BMP format gambar yang tidak dikompres ya, sehingga informasi yang tersimpan dalamnya terdiri dari bagian dan mudah untuk diolah. Jadi nanti kamu kan ada tuh kalau kamu baca judul penelitian, kriptografi, bagaimana menyisipkan sebuah pesan pada citra, contoh ya. Jadi harus dipilih ekstensi gambarnya apa, karena kan di gambar itu biasanya itu kenapa bisa berkode, contoh kan, itu kan kalau misalnya kamu lihat berkode, sebenarnya itu menyimpan informasi, pasti ada informasi yang diselipkan, itulah namanya enkripsi ya, kalau kamu nanti belajar itu. Nah, ini dia digunakan penyimpanan informasinya melalui media. Medianya itu apa? Gambar ataupun citra. Nah, ini dia. Formatnya apa? Bisa BNP, bisa JPEG, bisa PNG ya, tergantung kamu mengatur itunya ya, aplikasinya. Jadi bagaimana menyisipkan sebuah pesan atau message informasi pada citra. Nah, ini dia ya. File header, image header, color table, pixel data ya. Kita perhatikan di sini file header pada size-nya 2, description-nya contains in character. Nah, ini dia ya. Di antara file header image ini diselipkan pesannya, inilah dibuatkan ya, font size, in use, yang mana bisa digunakan ya, gitu dia. Kemudian image header ya, image header-nya itu image header ini besides, be width, be height, ini dia mengaturnya juga. Ini color palette-nya ya. Oke, kita masuk ke grafiknya. Jadi kita graphic are visual presentation of some surface such as a wall. Jadi contoh ini kata grafik ya, bisa melalui kanvas, computer screen ya. Kalau kamu capture kan itu sudah menghasilkan sebuah picture, gambar ya. Tapi kualitas gambarnya seperti apa kan gitu kan? Bahkan sekarang apa itu di WhatsApp aja kita bisa mengcrop ya, mengatur jelasnya, terangnya, bright-nya seperti itu ya. Teknik pembentukan grafik ada 2 ya, ada raster, ada vektor. Jadi ini yang kita bahas hari ini. Yang mana raster, yang mana vektor ya. Raster setiap pixel didefinisikan secara terpisah. Grafik raster ini terbentuk dari kumpulan titik pixel ya. Jadi pixel itu satuan terkecil di color ataupun di gambar dan lebih kecil pixel dari raster ya. Jadi raster ini beda dengan pixel ya. Jadi raster walaupun seperti macam kotak-kotak tadi, tapi di sini dapat dilihat kertas, monitor, media display lainnya. Ini masih bisa dilihat. Kalau pixel kan zoom baru terlihat ya. Vektor, formula matematika digunakan untuk menggambar grafik primitif garis kotak lingkaran. Nah, ini dia ya. Jadi kita menghasilkan sebuah lingkaran, sebuah lengkungan itu mempunyai ada rumus matematikanya ya, menggunakan atribut. Contohnya di sini apakah lebih besar, lebih kecil atau pecahnya ya. Ini perbedaan raster dengan vektor ya. Jadi tadi bitmap ya, bitmap itu contoh tadi picture atau gambar itu merupakan ada display speed-nya, kecepatannya, vektor tidak ada ya. Bitmap ada kualitas image quality-nya ada, di vektor tidak ada. Jadi vektor ini digunakan untuk mempengaruhi memory use ya, easy of editing, itu tadi ya, membuat gambar, display independence ya. Ini dia, ini yang mau kita bahaskan. Pemodelan grafikal. Pemodelannya ini ada bitmap grafik, gambar dimodelkan dalam kumpulan array atau nilai-nilai pixel. Jadi di citra pun sebuah gambar, sebuah citra itu terdiri dari sekumpulan pixel. Pixel itu dalam bentuk array. Array itu berbentuk matrik ya. Diperlukan penekanan menentukan nilai-nilai yang disimpan. Jadi ada pixel fisik,
ada korespondensi 1 ke 1 ya, logiknya ke fisiknya, logik ke fisikalnya, kemudian clipping, logical ke fisikal ya, bagaimana men-scale ya, scaling ya, scaling. Misalnya kamu mau scale, ada tuh kan kalau sekarang di apa tuh Android kan ada tuh, kamu mau memotong sebuah foto, ada dibuat pilihan 1 ke 1, 2 ke 1, atau 3 ke 1, atau kamu mau crop sendiri ya, itu dia. Scaling, clipping, ini juga ya. Scaling dan clipping ini untuk grafik itu ada perhitungan komputasinya ya, tidak semudah ketika kamu men-scale sebuah gambar atau mengcrop sebuah gambar di HP ya, gitu dia. Kemudian ini membutuhkan media penyimpanan record setiap nilai pikselnya. Nah, kalau misalnya beberapa foto beberapa kamu kali crop ya, itu mempengaruhi kualitas si foto ya. Kebutuhan menyimpan record setiap pikselnya, jadi dihitung itu berapa ya. Kalau misalnya foto kamu crop ya, kamu potong, apakah makin besar atau makin kecil hasilnya? Apanya? Membutuhkan media penyimpanannya besar atau kecil? Biasanya, kalau kamu perhatikan, ada sebuah foto kamu crop, coba perhatikan propertinya, itu berkurangkah gigabyte-nya ataukah bisa makin besar? Berkurang, Bu. Berkurang, Bu. Berkurang, Bu. Ya. Coba nanti kamu capture ya. Misalnya ada foto kamu perhatikan berapa resolusinya. Kan kalau ada foto, nanti kamu klik kanan, di situ ada propertinya. Jadi kalau misalnya ada foto, kamu mau kirim, bisa kamu ubah dulu settingannya. Siapa tahu nanti ada ya menyalahgunakan, itu bisa ya. Jadi bisa terlihat ya. Ya, nanti kamu lihat ya berapa ininya ya. Terlihat berapa, apakah berkurang, apakah menjadi lebih apa itu? Besar ya, karena udah di crop ya. Nah, di sini editor gambar bitmap raster ini adalah editor, maksudnya di sini yang bisa mengedit ya, mengeditnya ya. Untuk seperti tadi di handphone kan atau WA pun udah bisa kita crop, ya kan? Nah, ini untuk mengcrop ini digunakan media atau softwarenya itu ada Paint ya, Paint bisa, Photoshop, ini Microsoft Paint udah jarang, GMP ya. Ini pengeditan ya, mengedit gambar foto ya. Tapi hanya mengedit, misal scaling ya, men-scale ya. Image editor bekerja dengan cara memanipulasi setiap pixel. Nah, ini contoh ya, yang tadinya begini, kemudian ini pixelnya ya. Green 80%, red 30%, rednya ini ya. Ini terlihat. Kalau di Citra ini memang terlihat ya berapa, tapi ada hitungannya, nggak bisa langsung kita dapat rednya sekian, green-nya sekian, ini sekian, nggak bisa ya. Kalau di Citra ada codingnya sedikit, kemudian tampilkan ini dapat ya berapa kandungan blue-nya setiap pixel ya. Setiap pixel itu per kota ini loh, ini kota-kota yang kecil ini ya. Jadi bisa dilihat. Jadi kenapa misalnya ada sebuah video yang menghebohkan misalnya kan, itu bisa dilihat ininya, dicek ya. Itu aslikah, editankah, atau memang manipulasi? Ini dicek ya color-nya. Dari sini kalau dia sudah ahli di bidang ini ya, itu bisa terlihat ya. Jadi setiap scale-nya seperti di review, oh ya ini video dibuat-buat misalnya bisa ya. Ini videonya asli. Nah, ini dia diperhatikan ya. Rasternya, pixelnya, resolusinya akan beda yang di-take langsung dengan yang dimanipulasi. Manipulasi berarti bagian A diambil, bagian B diambil, kemudian disatukan. Nah, itu dia, bisa di sini ya. Proses edit dilakukan mengedit setiap pixel. Nah, ini dia. Kalau misalnya kamu yang suka iseng ya, kamu bisa, kamu jangan yang umumnya kamu edit ya. Bagian ini jangan diedit. Jadi bisa jejaknya tidak ketahuan ya, karena ini kecuali udah ahlinya baru bisa ya melihat ini misalnya videonya dibuat-buat atau direkayasa atau memang asli. Ini bisa ya kalau misalnya ya kalau kamu ahlinya ya. Oke. Ini contoh sebuah gambar ya. Hari ini kita membahas apa itu vektor, apa itu bitmap, apa itu raster ya. Kemudian resolusi. Ini contoh ada sebuah semacam gambar, kemudian diambil sedikit ya. Ini dia diambil. Ini namanya vektornya ya.
Ini bitmapnya. Jadi bitmap ini sudah lebih apa ya, kalau kamu crop kemudian dihasilkan seperti ini ya. Kita lihat vektor grafik, gambar disimpan sebagai suatu deskripsi matematika yang merupakan kumpulan garis. Jadi tadi tidak bisa vektor itu kan namanya vektor ya, kalau ketika kita menggambar ada garis yang bisa apa ya, bisa dilengkungkan, bisa disambung atau dipertemukan, kemudian dikasih color gitu ya. Yang merupakan suatu kumpulan garis individu kurva, atau kurva kan, kurva, kemudian bentuk sederhana yang bentuk gambar tersebut, vektornya. Editor pengolah gambar untuk vektor ya. Ini contoh itu untuk mengedit vektor yang ini tadi, yang suka mendesain ya. Dia suka mendesain, memang tidak ada yang minta, tapi dia suka ya membuat seperti ini, itu menggunakan CorelDRAW, Adobe Illustrator. Ini dia ya, mengolah gambar. Jadi bisa dia digabungkannya color ke color, kemudian tambahkan teks ya, semacam membuat gambar seperti ini ya. Ini contoh motion dinamik dengan background bergerak ya. Jadi ini kan motionnya ya, motion yang seperti fall, crying ya. Ini dia ya. Ini masih simple ya. Ini sebenarnya bisa dibuat sendiri, bisa ya. Itu memang dibuatkan ya, beberapa yang memang dia suka apa namanya, tokohnya diciptakan ya. Kemudian nanti kamu perhatikan contoh-contoh emotion itu kan, kalau dia misalnya lagi bahagia, kalau kamu lihat ya, itu bisa diperjualbelikan, bisa ya, menggunakan hak paten. Nah ini contohnya ya, motion dinamik. Jadi seakan-akan dia hidup ya, emotion dinamik ya, update dinamik. Nah, ini satu karakter ke sini dibuatkannya. Ini juga movie gear ya. Ini juga contoh membuatkan memodelkan grafik ke dalam komputer. Sebenarnya kalau misalnya hanya memodelkan ini pakai PowerPoint pun bisa, karena di sana sudah ada perekaman video. Video itu ada misalnya bisa memotong, bisa mempercepat, membuat slow emotion, ya kan? Bisa ya, kalau kamu hobi mencoba-coba ya. Ini aplikasi sintesa gambar citra. Ini tidak kita bahas karena ini nanti di citra ya. Bagaimana menghasilkan sebuah apa namanya, citra digital ya, sintesa, pengenalan, identifikasi gambar, deteksi gambar ya. Image recognition namanya, aplikasi yang diterapkan ya untuk gambar ataupun grafik. Tadi grafik itu lebih cenderungnya ke pengolahan pembuatan garis dengan bidang geometrinya ya. Kalau si citra itu pengolahan si apa, gambar yang analog menjadi digital ya, lebih luas apanya pembahasannya dengan beberapa metode. Kalau si komputer grafik ini itu tadi ya, membuatkan sebuah gambar ataupun tulisan ataupun apapun yang dihasilkan dari beberapa bidang geometrinya ya. Ini struktur data digital, kedua struktur data logisnya ya. Ambil satu, ambil gambarnya, sesuaikan, gambar dihasilkan. Ini diolah di dalam komputer. Itu namanya komputer apa ya, Christmas Gayatri. Gayatri, oke ya. Ada pertanyaan? Cukup dulu sampai di sini. Sivanus? Ada? Ada, Bu. Tidak ada. Cukup di sini. Kita sampai di sini. Cukup, Bu. Oke, kalau cukup minggu depan kita bahas lagi ya. Iya kan? Apa, Dek? Oke, mana tadi ya? Oke ya. Oke, selamat malam. Siapa nih? Si Sahat. Siapa baru gabung ya? Si Alexander tadi ini baru gabung. Udah oke lah, udah selesai ya. Oke, jam sekian kita kembali ke Gizi. Terima kasih Nomi. Siapa lagi ya? Si Gayatri baru gabung ya. Selamat malam, kembali ke Gizi semuanya. Selamat malam, Bu.